senang sekali saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita kembali boleh ada di hari Minggu. Minggu yang lalu kita merayakan 17 tahun. Ya, kita mau menghitung hari ini adalah hari Minggu yang pertama, kita bisa katakan demikian, untuk perjalanan di usia yang ke-17 tahun. Ya, Sweet 17. Saudara, di usia 17 tahun selalu dipandang sebagai usia peralihan status, kira-kira begitu ya. Peralihan status kepada kemandirian, kepada kedewasaan. Mendapat kepercayaan baru, kira-kira begitu. Jadi saya ingin menangkap bahwa di usia yang ke-17 ini, mari kita sebagai gereja untuk mempersiapkan dasar dari bangunan rohani dalam komunitas kita. Sebab ketika kita mengerti panggilan dan tanggung jawab ini, maka ada sesuatu yang Allah sedang kerjakan. Dan itu akan sangat bergantung kepada kita sekalian, apakah kita mau merespon proyek Allah dalam hidup kita atau tidak. Jadi saya ingin mengajak, mari kita secara bersama-sama menjadi mitra kerja Allah, ya, untuk pembangunan tubuh Kristus di GPDI Brisbane, mempersiapkan dasar, mempersiapkan pilar, bahkan menjadi pilar, ya, menjadi bagian-bagian yang strategis. Ya, biar Tuhan sendiri yang membangunnya. Ya, kita jadi instrumennya, biar Tuhan yang membangunnya. Itu bagian kita. Ya. Oke, saya tidak lagi bicara tentang anniversary pada hari ini, tapi saya ingin bicara tentang sesuatu yang sangat prinsip dalam kehidupan kekristenan. Ya, berulang-ulang hal ini disampaikan kepada umat-umat Tuhan untuk kita mengerti pentingnya, ya, pesan ini untuk kita. Hari ini saya ingin bicara tentang jubah. Saya ingin bicara tentang jubah atau pakaian keselamatan atau jubah kebenaran atau jubah sebagai gaya hidup. Kira-kira gitu ya. Hari ini kita akan melihat tentang hal ini. Pembacaan kita ada di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Ya. Efesus pasal 4, ayat 22 sampai ayat yang ke-24 pada slide berikutnya. Keseluruhan ayat ini bisa kita baca bersama. Saya baca buat kita semua, saudara ya. Yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Ya. Garis bawah itu, dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru. Saya sengaja highlight ini. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi penting dalam kehidupan kekristenan untuk mengerti bahwa di dalam Tuhan kita adalah brand new person. Waktu kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sesungguhnya menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Apa yang dimaksud dengan manusia yang baru? Artinya kita menanggalkan atau meninggalkan atau melepaskan kehidupan lama kita. Kita menguburkan kehidupan lama kita. Kemudian kita dibangkitkan bersama dengan Kristus pada kehidupan yang baru. Yang Alkitab mengatakan mengenakan manusia baru. Ya, mengenakan manusia baru. Kita tinggalkan sebentar ayat ini. Mari kita langsung lompat di dalam Injil Matius pasal yang ke-22. Injil Matius pasal yang ke-22, kita akan mengikuti pembacaan mulai ayat yang ke-10. Saudara perhatikan dengan baik. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya
Dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, kalau saudara mengikuti keseluruhan dari perikop ini, saudara akan mendapatkan sebuah kisah tentang raja yang hendak mengadakan sebuah pesta perkawinan. Lalu kemudian raja ini mengutus hamba-hambanya untuk mengundang orang-orang yang dia inginkan untuk diundang. Tapi apa yang terjadi ketika hamba-hamba itu pergi untuk mengundang para orang-orang yang diundang? Alkitab menceritakan ada banyak alasan. Yang lain berkata, sorry banget, saya sedang sibuk dengan bisnis saya. Lalu kemudian pada bagian yang lain ada yang mengatakan, maaf banget, saya sedang sibuk dengan peternakan saya. Lalu kemudian ada yang lain lagi. Begitu diundang kata, maaf banget, saya sedang sibuk dengan keluarga saya barusan saja menikah. Lalu kemudian saudaraku yang kasih raja ini berkata, karena ternyata yang diundang itu tidak ada keinginan untuk mau datang. Lalu raja ini berkata, kalian pergi ke jalan-jalan, ke sudut-sudut kota. Ajak, panggil semua, siapapun untuk datang pada pesta perkawinan ini. Lalu kemudian Alkitab menceritakan di dalam pembacaan kita. Lalu kemudian saudaraku, semua orang Alkitab katakan, maka orang-orang itu kemudian datang kepada perjamuan kawin itu sebagai tamu. Tapi ada yang berbeda, saudara, sebab ketika kemudian para tamu itu datang kepada pesta itu, raja melihat ya, ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Artinya bahwa ketika semua orang itu diundang, maka ada respons yang berbeda. Orang-orang itu sekalipun mereka bukan yang utama tadinya untuk diundang, tapi mereka merespon untuk datang kepada perjamuan, pada pesta perjamuan kawin itu. Ada yang datang dengan mengenakan pakaian pesta, tetapi ada yang tidak mengenakan pakaian pesta. Lalu kemudian Alkitab menceritakan raja itu datang kepadanya dan berkata, bagaimana mungkin kamu datang masuk ke dalam pesta ini, sedangkan kamu tidak mengenakan pakaian pesta? Lalu raja ini katakan bahwa ikat tangkap dia dan campakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Alkitab ini mengatakan bahwa ada pesta perjamuan kawin anak domba. Kira-kira kalau kita bisa mengambil maknanya seperti itu. Tetapi untuk kita bisa menikmati atau benar-benar ada di dalam pesta perkawinan itu, maka syaratnya penting. Kita harus atau mereka harus mengenakan pakaian pesta. Harus mengenakan pakaian pesta. Bahwa sesungguhnya ketika undangan itu disampaikan, itu sudah bersamaan dengan harapan bahwa kalau kamu mau datang, ada satu tanggung jawabmu, kamu harus mengenakan pakaian pesta. Tetapi sekali lagi, ada satu orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Sedangkan syarat untuk dapat masuk dan menikmati semua pengalaman di dalam pesta itu adalah harus dengan pakaian pesta. Tapi kemudian karena tidak mengenakan pakaian pesta maka dia dicampakkan. Saudara, Alkitab menulis begitu banyak kisah yang kita bisa mengambil maknanya secara literal, tetapi juga kita bisa mengambil makna atau makna simboliknya secara spiritual banyak sekali. Bahkan setiap ayat di dalam firman Tuhan, sekalipun dia memiliki makna literal, sekaligus dia memiliki pemaknaan rohani yang sangat kuat. Demikian pada kisah-kisah yang kita baca tadi. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, penting buat kita, ya, ketika ada panggilan keselamatan, maka itu akan diikuti dengan tanggung jawab rohani dari pihak kita, yaitu respons kita terhadap undangan, terhadap panggilan itu. Saya ingin kita lompat dulu kepada pembacaan berikutnya. Matius pasal yang ke-20. Yesaya pasal yang ke-61. Yesaya 61 ayat 10 katakan begini. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku
dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Di dalam pesta perkawinan anak domba Allah, ada keinginan Tuhan supaya kita datang dengan mengenakan pakaian keselamatan. Sesungguhnya panggilan atau undangan bagi kita semua untuk datang kepada Tuhan sama nilai dan sama maksud dan artinya seperti Tuhan memberikan kita jubah itu untuk kita kenakan. Tuhan berkata, ayo, mari, hadir, datang, ikuti. Bersama dengan itu Tuhan menyuguhkan kepada kita pakaian keselamatan, tapi ada tanggung jawab di pihak kita untuk mengambil, menangkap itu, dan mengenakannya dengan sukarela. Mengenakannya secara sadar. Sebab itu adalah bentuk dari penerimaan kita atas undangan itu, bentuk dari penghormatan kita atas undangan itu, dan lebih dalam itu bentuk perubahan, bentuk pertobatan, bentuk pengakuan kita untuk datang. Nah, saudara yang kekasih, Alkitab katakan bahwa sesungguhnya Tuhan mengenak di dalam ketika Tuhan memanggil kita menjadi orang percaya, maka sesungguhnya Ia melepaskan, Ia memberikan kita pakaian keselamatan. Ia memberikan kita kemampuan untuk hidup dalam keselamatan. Ia memberikan jubah kebenaran. Ia menanamkan di dalam diri kita, yaitu pribadinya sendiri. Ia menanamkan di dalam diri kita, itu rohnya sendiri. Sebagai dasar, sebagai kehidupan untuk menumbuhkan kehidupan kebenaran di dalam diri kita. Sehingga dengan itu kita bisa menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Saudara, kenapa begitu banyak orang Kristen yang menyebut dirinya Kristen? Dia datang beribadah, datang ke gereja, melayani Tuhan. Tapi dia tidak pernah benar-benar dapat mengalami apa arti persekutuan dengan Tuhan. Apa arti berada di dalam rumah Tuhan. Ingat, syarat untuk dapat menikmati pesta perkawinan itu adalah dengan mengenakan pakaian pesta. Demikian juga dengan kehidupan kekristenan kita, bahwa respons terbaik untuk kita dapat menikmati Tuhan dalam setiap ibadah kita adalah dengan menerima pakaian keselamatan yang diberikan dengan cuma-cuma sebagai anugerahnya dalam hidup kita. Terima, kenakan, pakai. Ada itu respon, tanggung jawab, pengakuan, bukti adanya transformasi di dalam diri kita. Kita berubah, kita diubahkan. Pakaian keselamatan, jubah kebenaran. Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya, yang mau menerima. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kekristenan apapun bentuknya, pelayanan apapun bentuknya, harus diikuti dengan perubahan hidup. Alkitab katakan pembacaan kita awal tadi, kita harus berani menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Kita harus berani melepaskan kehidupan yang lama untuk menerima kehidupan yang baru. Sekalipun nampak sukar, berat, dan sulit. Tetapi ending dari perjalanan dan proses itu memberikan kesukacitaan yang sama sekali tidak akan pernah dapat dimiliki, dinikmati kalau atau jika dengan jubah yang lama. Jubah yang lama. Apapun usahamu untuk mencari dan menemukan Tuhan, dengan jubah yang lama Anda tidak akan pernah dapat masuk dalam persekutuan yang sebenarnya. Sebab hanya dengan jubah yang baru, pakaian keselamatan, di situ terjadi sebuah keintiman, persekutuan. Ada penerimaan dari sorga. Ada pengakuan dari kita. Itu jubah. Itu pakaian keselamatan. Menerima Tuhan, menerima pakaian keselamatan, jubah kebenaran. Saudara berbicara tentang pakaian atau jubah, itu disimbolkan banyak hal. Saudara, itu bisa bicara tentang status, bicara tentang strata, bisa bicara tentang jabatan dan lain-lainnya.
Kita tahu bahwa industri fashion, saudara, ya kita bisa dapat fashion industri yang paling maju. Saudara, hari ini kita semua tahu dari dengan segala macam modelnya, dari yang satu tali sampai yang banyak-banyak tali, saudara, ya mahalnya minta ampun, dan mahal banget. Itu simbol dari sebuah status, pangkat, kedudukan bisa juga terlihat dari apa yang dia kenakannya. Jadi demikian juga saudara, kita bisa menarik simbol rohaninya juga. Bahwa kehidupanmu di dalam Tuhan akan nampak sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya dari pakaian, dari jubah, mengenakan pakaian keselamatan itu sendiri. Sampai benar-benar orang melihat di dalam diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang diubahkan. Makanya tujuan dari kehidupan di dalam Tuhan adalah diubahkan di dalam Tuhan. Makanya saudara, apa artinya kemudian kita berbicara di luar tapi kemudian ternyata di dalam kita tidak memiliki jubah, kita tidak memiliki pakaian keselamatan yang sebenarnya. Penting buat kita untuk dibangun atau memiliki atau menerima oleh kasih karunia Allah, kita diberikan dengan cuma-cuma pakaian keselamatan. Kita terima. Pastikan kita hidup di dalamnya, sebab ketika kita hidup dengan pakaian keselamatan, diubahkan dengan jubah kebenaran, mengenakan jubah kebenaran, maka dengan sendirinya itu akan ada bau harum, bau kehidupan. Akan ada daya simpati keluar. Karena ada jubah kehidupan yang melekat di dalam diri kita sehingga orang bisa melihat kehidupanmu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sedang berbicara tentang pakaian keselamatan itu menjadi penting buat kita. Sekali lagi, satu-satunya cara untuk bisa menikmati, masuk, menerima, mengalami kekayaan, kemurahan pesta perkawinan anak domba adalah dengan mengenakan pakaian pesta. Menanggalkan kehidupan jubah yang lama. Kita akan lihat beberapa kisah di sini. Untuk menerima pakaian keselamatan dan jubah kebenaran, maka kisah yang pertama kita lihat tentang Bartimeus. Markus pasal 10 ayat 50. Markus pasal 10 ayat 50. Bartimeus, Alkitab katakan seorang pengemis buta. Udah pengemis buta. Ya, saudara, pengemis aja udah menderita, buta lagi. Lalu dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berseru berulang-ulang kepada Yesus sampai orang menegurnya, tapi dia semakin keras. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sampai kemudian Yesus sendiri berkata, panggillah dia. Tadinya waktu dia berseru, orang katakan diam. Orang katakan kepada Yesus, suruh dia diam. Tapi dia kemudian, Alkitab katakan begitu dia dengar Yesus katakan, panggil dia. Alkitab katakan begini, ayat yang ke-50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Baca seterusnya, mujizat terjadi. Saudara, pada kisah kita mendapatkan ada kesadaran diri. Secara mandiri, rela, sadar, mau melepaskan jubah yang lama untuk datang kepada Tuhan. Untuk datang kepada Tuhan. Dia secara sukarela, secara melepaskan, menanggalkan, mau berubah. Menanggalkan kehidupan yang lama untuk datang kepada Yesus. Kita bisa bicara banyak hal pada bagian ini. Ini bicara tentang orang mungkin yang kita bisa berkata ada kelompok sosial, ada strata sosial yang seolah-olah terpinggirkan. Seolah-olah dipandang remeh oleh orang lain. Tapi Yesus selalu terbuka kepada siapapun juga. Sebab undangan itu adalah kepada semua orang. Tidak mengenal statusnya. Tapi undang terbuka kepada siapapun. Dan barang siapa yang mau datang kepada Tuhan dengan sadar dan mau melepaskan jubahnya, jubah lamanya datang kepada Tuhan. Maka dia berhak menerima kasih, kuasa, dan kemurahan Tuhan.
Kita mengikuti pembacaan awal kita tadi, bagaimana orang yang datang ke pesta tapi tidak mengenakan, datang beribadah, datang ke gereja, seolah-olah nampak secara fisik kehidupan ritualitas beribadahnya. Tetapi sesungguhnya tidak ada yang berubah dari kehidupannya. Orang tidak melihat sesuatu yang signifikan berubah secara iman di dalam dirinya. Apa poinnya? Saudara, kalau kita ikut Tuhan, melayani Tuhan, masih dengan jubah yang lama, pasti stres. Ya, kita pasti stres. Kita selalu mengukur semuanya itu dengan ukuran pikiran kita yang terbatas. Pada kisah awal tadi, Bartimeus secara sadar, secara sukarela dia menanggalkan. Tapi ada bagian yang lain. Ada orang yang gak berubah karena dia mau berubah. Dia dapat berubah karena dia mau berubah. Lalu dia kemudian benar-benar berubah. Kisah yang lain. Yohanes pasal 11. Seorang bernama Lazarus. Alkitab menceritakan dia sudah 3 hari dalam kuburan. 3 hari dalam kuburan. Lalu kemudian Yesus datang di depan kuburan. Dan Yesus berkata ayat 43, 44. Berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Ada panggilan kepada orang yang mati untuk hidup. Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. Ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara, saya tadi bicara tentang ada pemaknaan secara literal berdasarkan konteksnya, tapi ada pemaknaan yang disimbolkan dalam makna rohani. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada bagian ini Alkitab menceritakan bagaimana Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Sama panggilannya ketika ada suara panggilan kepada kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama adalah kehidupan di luar kehidupan. Di luar kehidupan berarti makna yang sebaliknya kematian. Lalu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Lazarus yang sudah mati kemudian dia keluar, dikatakan dia keluar. Orang telah mati itu datang keluar, tapi kaki dan tangan masih terikat. Ada yang masih menutupi orang yang sudah dibangkitkan ini. Ada yang masih menutupi. Jubah kematiannya masih ada. Bau kuburan itu masih menyengat. Sehingga Yesus berkata, bukalah kain-kain. Bukan cuma bukalah kain itu. Ada bagian, ada kain-kain yang masih melilit, yang masih menutupi tubuh Lazarus. Dan Yesus berkata kepada orang-orang, ayo buka, lepaskan kain-kain itu. Ketika seseorang benar-benar bertobat, dipanggil kepada keselamatan, benar bahwa itu adalah sebuah proses. Ada orang yang dengan secara sadar dan sukarela mampu melepaskan sifat-sifat lamanya. Datang kepada Tuhan dan berubah. Tapi ada orang yang mengalami kesulitan untuk berubah. Tidak cukup, dia tidak cukup punya daya untuk berubah. Sehingga pada bagian ini dibutuhkan orang lain untuk menolong kita dapat berubah. Itulah Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di situ, bukalah kain-kain itu. Pada waktu mereka mulai membuka, melepaskan kain-kain itu bicara tentang sifat-sifat yang lama yang satu persatu harus dilepaskan. Dan saya berkata kepada saudara, ada sifat lama di kehidupan kita yang Yesus mau pulihkan dan ubahkan, lepaskan. Karena kita tidak mampu berubah dengan sendirinya, maka Yesus menggunakan orang lain, memerintahkan orang lain, ada di lingkaran saudara, sengaja Allah taruh dia, Tuhan taruh di sekitar hidupmu, hanya untukmu bisa berubah. Kadang-kadang orang yang ada di sekitarmu adalah orang justru yang kita gak suka.
Untuk kita dapat belajar sesuatu sampai kita sadar bahwa iya, saya harus berubah. Karena dalam banyak kasus semakin kita nggak suka, semakin tuh orang itu ada di situ. Karena ternyata memang Tuhan yang taruh orang itu untuk apa? Untuk bisa dapat membuka kain-kain atau sifat-sifat lama atau jubah kematian atau bau kematian yang masih melekat di dalam diri kita. Tuhan perintahkan, buka. Buka itu kain, buka. Ada orang yang memang ditugaskan untuk itu. Ada pelayan-pelayan yang Tuhan perintahkan, ada di hidup saudara. Untuk menjadi bagian dari perubahan, dari adanya transformasi rohani di dalam dirimu. Seseorang hanya mengingatkan kepadamu, kamu kok cerewet banget sih, coba agak sedikit lebih tenang. Gitu loh. Atau ada orang yang sengaja ada di sekitarmu untuk mengingatkan kamu. Kamu kayaknya kebangetan nih. Sekalipun memang kadang-kadang kita, perut kita agak terganggu, saudara. Tapi itulah cara Tuhan supaya semua kain-kain kematian, bau kuburan itu benar-benar hilang. Sehingga yang nampak adalah bau aroma kehidupan. Dan itu bisa saja seorang koordinator FOG, koordinator doa, teman pelayan, bisa aja suami, bisa aja istri, dan semuanya. Saya ada di chapter kehidupan saudara udah gak bisa hapus tuh. Saudara ada di chapter kehidupan saya sudah gak bisa hapus itu. Kita memerankan bagian kita masing-masing seolah-olah Tuhan berkata kepada saudara untuk menjadi bagian dari melepaskan kain-kain yang masih melekat. Sifat-sifat lama masih melekat di diri saya, itu sebaliknya. Terkadang memang agak sulit berubah. Terkadang memang sulit banget. Saudara, apalagi ketika apa yang diganggu adalah ego kita, susah banget. Tapi tujuan Tuhan jelas. Supaya engkau benar-benar dapat mengenakan manusia yang baru. Supaya engkau benar-benar dapat mengenakan pakaian keselamatan. Sampai bau kehidupan itu. Aroma kehidupan itu nampak. Dan ingat, hanya itu cara satu-satunya. Untuk Anda dan kita semua dapat menikmati pesta perkawinan anak domba Allah. Hanya itu cara satu-satunya untuk kita mengalami penerimaan. Kita bisa masuk lebih dalam untuk mengenal Tuhan dengan baik. Ada orang Tuhan taruh di sekitar kita. Karena Tuhan punya tujuan supaya kita bisa semakin diubahkan. Waktu kita masih sekolah, ya, yang sekolah masa-masa sekolah di Indonesia, kadang-kadang kalau kita ketemu guru yang galak, ya, kemudian di akhir tahun ajaran kita suka tanya, siapa guru favoritnya yang baik-baik kita tulis. Begitu siapa guru yang paling galak, kita tulis gede pakai warna merah. Kita nggak suka itu guru. Karena guru itu kalau kita ingat dia pukul, dia jewer, kita marah banget. Apalagi waktu pas remaja rambut lagi ganteng-ganteng karena kepanjangan dipotong, gitu kan? Di Indonesia kan begitu. Seolah-olah gitu. Nanti kemudian setelah kita dewasa, setelah Anda mulai kerja, Anda punya anak mungkin, Anda mulai mendidik anak, Anda mulai berkata, iya benar tuh guru saya yang dulu. Sampai kita mulai berkata begini, thank you banget. Waktu kita ketemu sama guru yang galak itu, kita akan berkata begini, thank you banget ya. Kalau ibu nggak galak, kalau bapak nggak galak dulu, mungkin saya nggak kayak gini. Dengan sengaja ada orang-orang Tuhan taruh di hidup kita, yang mungkin pada saat itu kita belum bisa mengerti, tapi pada bagiannya ketika kita kemudian menyadari bahwa ternyata Tuhan sedang perintahkan ada orang-orang untuk melepaskan. Menolong kita melepaskan sifat-sifat yang lama. Untuk kita dapat hidup di dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Ada kisah yang lain. Injil Lukas pasal yang ke-15. Ayat 22 dan ayat 24. Cerita tentang anak yang hilang. Di rumah Bapa memiliki semuanya.
Anak itu jenuh banget, dia katakan nggak cool, nggak keren di rumah Bapak. Bosen saya di gereja, saya nggak suka di gereja. Saya nggak suka di gereja, bosen saya. Saya mau ke dunia, kira-kira begitu. Ya. Kemudian anak yang bungsu ini dia mengambil bagiannya, dia minta kepada bapaknya, berikan saya bagian saya. Dia pergi. Dia hidup berfoya-foya di dunia. Dia pikir kehebatannya bisa menolongnya. Dia pikir kekayaannya bisa menolongnya. Dia pikir apa yang dia bawa bisa menolongnya. Sampai kemudian nanti dia sadar ketika dia mendapati faktanya dia sudah tidak memiliki apapun juga. Lalu dia ingat, di rumah Bapakku semuanya ada. Kenapa aku harus menderita di sini? Dia pulang. Waktu dia ketemu bapaknya, apa dia bilang ke bapak? Bapak, saya telah berdosa terhadap Bapa dan sorga. Bapak memiliki hak dan kemampuan untuk mencari anak ini supaya dia kembali. Tapi Bapak tidak melakukan itu. Sampai anak itu benar-benar datang kembali dan bertobat, mengaku dosa. Itulah proses penerimaan terjadi. Waktu dia datang kepada Tuhan, itulah proses kemandirian untuk dengan sadar melepaskan jubah lamanya. Sadar melepaskan jubah lamanya dan mengaku. Pertobatan adalah sebuah proses melepaskan jubah yang lama dan memiliki keinginan yang kuat untuk menerima jubah yang baru. Dan apa yang terjadi? Ayat 22, 24, Injil Lukas 15. Ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Pada waktu anak ini bertobat kembali dengan pertobatan penuh, Bapa katakan kepada orang-orang lain. Sekali lagi ada orang lain yang Tuhan katakan cepat ambil jubah yang terbaik, kenakan kepadanya. Ayat 24 katakan begini, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Apakah anak ini benar-benar mati? Tidak sama sekali. Tapi berada di luar rumah Bapa itu seperti sebuah kematian. Dan bagi Bapa itu kematian. Dan Bapa berkata, anakku yang dulu telah mati kini hidup kembali. Dan pada waktu dia kembali, Bapa berkata kepada orang-orang, ambil jubah terbaik, kenakan kepadanya. Ingat baik. Ada orang yang Tuhan perintahkan ada di sekitar saudara. Hanya untuk menjadi bagian supaya karakter lamamu terlepas. Tapi sebaliknya, ada orang yang Tuhan taruh di kehidupanmu supaya hidupmu berubah dengan apa? Memberi dampak dalam kehidupan yang benar dalam kehidupanmu supaya kita semakin berubah. Ada orang yang sengaja Tuhan taruh di kehidupanmu supaya Anda bisa meneladani, supaya Anda bisa belajar. Supaya berubah. Yang lama telah berlalu, yang baru kembali ada. Tuhan memberikan panggilan supaya kita dapat diubahkan. Saudaraku yang kekasih, tidak ada kebanggaan pada kain kafan. Jubah kematian, tidak ada. Tidak ada kebanggaan di dalam bau kuburan, nggak ada. Makanya waktu Lazarus bangkit, Yesus katakan, buka, tanggalkan kain-kain itu. Tidak ada kebanggaan. Lain soalnya ketika Anda pulang dari peperangan, lalu kemudian jubah perangmu ada compang-camping sobek karena sayatan perang musuh, tapi Anda tetap gagal. Lain soal, itu kebanggaan. Tetapi jubah yang lama bukan kebanggaan sama sekali. Dan itu harus ditanggal, apapun kebanggaanmu terhadap jubah yang lama masa lalumu. Itu tidak sebanding dengan jubah yang baru yang Tuhan mau letakkan, kenakan di dalam kehidupan kita semua. Sebab hanya dengan itu kita bisa mengalami, menerima pengalaman bersama dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Gak ada cara lain. Dan untuk itu ada peran-peran orang lain di sekitar kita. Entah itu untuk mengubah sifat-sifat lama kita. Atau kehadiran mereka memberikan keteladanan rohani dalam hidup kita. Ada panggilan Allah. Ada panggilan Allah.
Harus dengan secara sadar, rela untuk mau diubahkan. Itulah pentingnya berkomunitas. Kita menyadari kita adalah tubuh Kristus dengan masing-masing bagian dan tanggung jawabnya. Saudara bayangkan kalau tubuh ini adalah mata semuanya. Oktopus akan lebih ngeri sama kita mungkin. Karena mata semuanya, saudara. Karena kita punya tanggung jawab yang berbeda. Kita punya spontanitas ekspresi yang berbeda. Dan itu harus saling melengkapi dan harus saling menghormati. Harus terjaga secara bermartabat. Harmoni sebagai tubuh Kristus. Gereja juga seperti itu. Masing-masing kita adalah bagian yang dengan sengaja Allah letakkan di sekitar kita untuk kita menjadi bagian dari menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Saudara, bagian yang lain di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Pada waktu kebangkitan Yesus. Yohanes pasal 20 ayat 6 dan 7. Pada waktu Yesus dibangkitkan, murid-murid Yesus datang melihat kubur Yesus. Apa yang mereka dapati? Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah terguling. Ketika Yesus dibangkitkan, maka kain kafan itu tinggal di dalam kuburan. Tidak ada kebanggaan di sana. Tidak ada kebanggaan di sana. Ketika Yesus dibangkitkan, maka dia melepas, maka jubah kematian itu sama sekali tidak ada lagi. Ditinggal di sana. Itu sebuah keterangan bahwa ketika kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka sesungguhnya apapun yang menjadi kita pikir kekuatan, kebanggaan, apapun judulnya dalam hidup kita. Waktu kita menerima Yesus, kalau itulah bagian dari jubah yang lama. Biarkan, tinggalkan, lepaskan itu di kuburan. Biarkan itu terkubur selamanya. Dan mau menerima jubah yang baru. Alkitab menyebut jubah yang berwarna putih. Jubah kekudusan. Jubah kesucian. Ada minyak di atas kepala dengan jubah putih. Itu jubah keselamatan. Itu jubah kebenaran. Itu pakaian keselamatan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin mengajak kita sekalian, jemaat Tuhan. Ini prinsip dasar menjadi orang Kristen. Untuk kita bisa benar-benar menikmati Tuhan dalam perjalanan, pelayanan, pengiringan kita kepada Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Mari kita belajar melepaskan. Belajar dengan rela. Atau izinkan orang lain. Atau terbuka dengan siapapun yang Tuhan utus di hidup kita. Untuk menjadi bagian dari perubahan hidup rohani kita. Sebab sepanjang atau selama kita bertahan, mempertahankan manusia lama, ingat, kita hanya akan melompat dari pengalaman stres yang satu kepada pengalaman stres yang lain. Kenapa? Karena sifat-sifat lama kita masih menguasai. Yudas, kitab Yudas, ayat yang ke-22-23 katakan begini. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Alkitab lagi bicara bahasa simbolik di situ. Bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jangan terbalik. Alkitab mengajarkan kita benci dosanya, tapi sayang orangnya. Tapi banyak kali kita suka membalikkan. Kita benci orangnya, kita ikuti dosanya. Bukan itu panggilan kita. Alkitab dengan jelas. Bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh dosa. Itu maksudnya
pakaian lama, tidak ada kebanggaan pada pakaian lama. Pakaian atau jubah yang lama tidak pernah pantas dan layak ada di rumah Bapa, di pesta perkawinan anak domba Allah. Tidak ada hak di situ. Dan raja berkata, bagaimana mungkin engkau ada di pesta ini? Anda tidak mengenakan pakaian pesta. Lalu raja ini berkata, ikat dan campakkan dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kenapa? Karena hidupnya tidak berubah. Hidupnya belum berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu kata Alkitab. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Roma pasal 12 itu jelas. Ya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Berani melepaskan sifat yang lama dan berani mau menerima pakaian keselamatan, jubah kebenaran yang disodorkan, yang ada di dalam undangan itu. Ambil, kenakan itu. Izinkan orang lain menjadi bagian dari pertumbuhan rohanimu. Izinkan orang lain menjadi bagian dari pengalaman-pengalaman rohanimu. Itulah tujuan kita berkomunitas. Haleluya. Ayat favorit, katakan amin saudara. Yesaya pasal yang ke-61. Kita kembali kepada ayat ini. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Haleluya. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran seperti pengantin laki-laki dan mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Ia mengenakan pakaian keselamatan diberikan dengan cuma-cuma. Itu anugerah. Kalau memang perjalanan ini keras, proses itu keras, itu karena Tuhan mengasihi kita. Memang ada sifat-sifat yang sudah melekat. Seolah-olah bau kuburan manusia lama itu melekat di dalam diri kita. Tapi itu harus dilepaskan. Melepaskan itu bukan satu hal yang mudah. Saya memberikan contoh yang tadinya kita nggak suka kepada guru, akhirnya kita bersyukur, berterima kasih. Karena saking galaknya kita bisa sadar, kita mulai appreciate. Kadang-kadang kita tidak pernah mengapresiasi kekerasan. Dalam artian teguran. Ya, dalam artian bukan tindakan kriminal, tapi artinya teguran. Ya. Kadang-kadang kita mengabaikan, kita nggak suka itu. Masing-masing menjadi bagian pada tanggung jawab Allah. Kenakan jubah keselamatan. Kenakan pakaian keselamatan. Ada tanggung jawab rohani kita. Tuhan menempatkan saudara di kehidupan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Untuk saudara mengalami Tuhan dalam kehidupan saudara. Untuk saudara mengalami ada lawatan yang baru dalam kehidupan saudara. Mari saya mengajak jemaat Tuhan, GPD Brisbane, Anda yang beribadah dengan kami pada sore hari ini. Hanya satu bagian terpenting dalam kehidupan kita. Miliki tanggung jawab yang responsif. Tuhan, aku mau berubah. Aku mau mengenakan jubah itu. Ada lagu katakan, ku kenakan jubah pujian. Ku kenakan jubah pujian. Ada lagu itu. Ya mari kita mengenakan jubah kemuliaan Tuhan. Sebab saya percaya Allah begitu mengasihi kita semua. Kerinduan Tuhan hanya satu. Supaya kita bisa menikmati pesta perkawinan anak domba itu secara nyata.